Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. أما بعد, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Ilah, Rabb, satu-satunya yang berhak diibadahi. La syarika lahu, tidak ada persekutuan baginya. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Allah Jalla Jalaluhu yang mengatur alam semesta. Allah menggantikan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Allah jugalah yang memperjalankan matahari. Dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala lah matahari bisa bersinar sebagai sumber kehidupan bagi makhluk. Maka sangat malu diri kita ini jika lisan kita basahi untuk merangkai kata-kata indah kepada selain Allah, karena dialah Allah Jalla Jalaluhu yang pantas dan yang layak untuk dipuja dan disanjung. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Rabb alam semesta. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan syirik, dari kegelapan kufur, dari periode kejahilan menuju cahaya iman, cahaya Islam, cahaya sunnah. Semoga juga tercurahkan kepada para sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi sunnah beliau, memperjuangkan sunnah beliau, rela berkorban jiwa dan raga, harta dan segalanya untuk menyebarkan syariat Islam, syariat yang mulia, syariat yang kita nikmati hari ini. Dan semoga tercurahkan kepada orang-orang yang senantiasa berjuang siang dan malam, orang-orang yang senantiasa menyebarkan dakwah sunnah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah fitnah, syahwat dan syubhat. Maka tidak ada yang selamat dan tidak ada yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka yang diberikan hidayah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk menjadi bagian dari orang yang mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah kaum muslimin, menjadi bagian dari orang yang berkontribusi menyebarkan akhlak Rasulullah, tauhid yang dibawakan oleh Rasulullah, muamalah yang dibawakan oleh Rasulullah, serta ibadah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Ikhwatal iman, azzanillahu wa iyyakum.
dunia disebut dengan dunia karena sifatnya atau sifat yang melekat padanya memiliki sifat yang sangat pendek. Dunia artinya adalah sesuatu yang dekat, sesuatu yang sangat singkat, tidak panjang, sesuatu yang sangat ringkas. Itulah kehidupan dunia. Berapa tahun pun kita hidup di dunia ini, itu akan menjadi periode yang singkat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan menjadi waktu yang sangat pendek kalau kita bandingkan dengan kehidupan yang akan kita lalui, yang akan kita hadapi, yakni kehidupan akhirat. Dan disebut dengan harta atau al-mal, ya, karena sifatnya membuat manusia condong, membuat manusia rakus, membuat manusia tamak. Itulah hakikat daripada makna al-mal yang kita sebut dengan harta. Harta dan dunia adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan fitrah manusia, ayuhal ikhwah, ya, diciptakan memang, atau tabiat manusia diciptakan oleh Allah memiliki kecondongan terhadap dunia, memiliki kerakusan terhadap dunia. Itu tabiat manusia, tabiat makhluk secara umum. Ketika ada seorang anak yang baru lahir, bayi, maka yang pertama ia cari adalah sesuatu yang bisa mengenyangkan perutnya, artinya berhubungan dengan dunia. Kemudian ketika dia beranjak lebih besar lagi, maka yang dia inginkan, yang dia condongi adalah sesuatu yang bisa menghibur dirinya, yakni dengan main-mainan, dengan permainan dan sebagainya. Tabiat manusia. Ya. Seluruh manusia memiliki kecondongan atau memiliki tabiat yang sama. Hanya sebahagian manusia yang diberikan hidayah oleh Allah. Oleh karenanya Allah Jalla Jalaluhu menurunkan para nabi dan rasul, membawakan Alkitab, membawakan kitabullah, membawakan Al-Quran, membawakan Taurat, membawakan Injil, Zabur dan sebagainya sebagai petunjuk manusia, supaya mereka tidak begitu condong terhadap dunia ini. Karena Al-Quran itu menjelaskan hakikat dunia. Tanpa Al-Quran kita tidak tahu hakikat dunia ini. Kalau seandainya Allah Jalla Jalaluhu tak menurunkan Al-Quran kepada kita, maka kita tidak tahu hakikat dunia ini. Maka yang mengetahui hakikat dunia ini atau tidak mau mengikuti tabiat aslinya, yakni kecondongan terhadap dunia, adalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Misalkan saja, apakah Rasulullah SAW tidak menginginkan dunia, tidak cinta terhadap dunia, tidak condong terhadap dunia? Tentu jawabannya pasti condong, pasti memiliki tabiat untuk itu SAW terhadap umat ini. Karena Nabi tahu betul tentang tabiat manusia, akan kecondongannya terhadap harta, terhadap dunia.
terhadap perhiasan-perhiasannya. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Mentarbiyah kita dengan praktik beliau, bukan hanya dengan ucapan dari lisan saja, tidak, tapi dengan praktik, dengan pengalaman beliau. Dan Nabi mengatakan, fa wallahi mal faqru akhsha alaikum, maka demi Allah bukan kefakiran itu yang aku khawatirkan kepada kalian, walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Tetapi yang aku khawatirkan, kata Nabi SAW, ketika dunia itu dibukakan bagi kalian, ketika pintu-pintu dunia ini dibuka lebar untuk kalian, kalian diberikan jabatan, kalian diberikan usaha yang sukses, kalian diberikan berbagai macam kenikmatan, kesenangan demi kesenangan, sebagaimana dulu telah diberikan kepada manusia atau umat sebelum kalian. Lalu fatanafasuha kama tanafasuha, lalu kalian pun senang berlomba-lomba sebagaimana dulu orang-orang sebelum kalian gemar berlomba-lomba. Fatuhlikakum kama ahlakathum, lalu dengan harta itu, dengan dunia itu yang telah dibuka tadi kepada kalian, akan menghancurkan kalian sebagaimana dulu menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Bagaimana Allah menghancurkan Qarun dengan hartanya, dengan kesombongannya. Allah bukakan baginya dunia, Allah bukakan baginya kesenangan, kenikmatan dunia, dan itulah yang membawa dia celaka. Bagaimana Fir'aun dengan kekuasaannya, dengan kerajaannya, dengan harta bendanya, dengan pasukan-pasukannya, dia berbangga-bangga dengan itu, dia sombong dengan itu, bahkan dia takabur dan mengatakan, wa ana rabbukumul a'la, dan saya adalah Tuhan. Ucapan yang paling hina, ucapan yang paling dimurkai oleh Allah. Disebabkan karena apa? Karena Allah bukakan baginya dunia, dan itu yang menghancurkan dia. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW kepada kita, ayyuhal ikhwah. Dan ketahuilah, ketika Allah membukakan pintu dunia kepada kita, sedangkan kita masih terlena dengan maksiat kepadanya, masih sibuk sehingga kita tidak pernah ada waktu untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita tidak pernah ada waktu untuk membaca kitabullah, kita tidak ada waktu untuk berkhalwat di hadapan Allah, menikmati momen-momen bersama Allah, bermunajat kepadanya, sehingga kita tidak ada waktu untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Bahkan semakin jauh kita dari Allah, semakin jauh kita dari majelis ilmu, makin dibukakan dunia ini. Ini yang bahaya. Kata Nabi SAW, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, makin sukses anak-anaknya, makin berjaya, dia makin sehat, bugar, ya, tetapi dia masih bermaksiat kepada Allah. Kata Nabi SAW, fa innama huwa istidraj, maka sesungguhnya itu adalah cara Allah mengulur-ulur waktu. Allah biarkan dulu dia tenggelam sedikit demi sedikit sampai dia tenggelam, sampai dia benar-benar lupa kepada Allah. Lalu kemudian Allah meledakkan bom waktu. Kata Allah Jalla Jalla, "Amma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Ketika para hamba manusia mereka lupa
terhadap peringatan-peringatan yang Allah telah ingatkan melalui Al-Quran, melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka lupa, mereka terlena, mereka sibuk, dan kebanyakan manusia terlena. Kebanyakan manusia lupa terhadap apa yang Allah telah peringatkan kepada mereka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kapan Allah buka pintu dunia ini? Ketika mereka lupa kepada Allah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', tipuan. Lalu kata Allah, kami bukakan kepada mereka pintu segalanya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Lalu kemudian, ya, ketika mereka berbahagia dengan pencapaian mereka, oh, saya sudah berhasil, saya sudah sukses, ya, isi seminar ini, isi seminar sana, menceritakan kesuksesan, menceritakan proses dia membuka usaha, menceritakan kisah sedihnya, perjuangannya, menceritakan segala sesuatunya diceritakan oleh dia, dipamerkan di hadapan manusia agar manusia termotivasi dengan dia, sehingga manusia yang lainnya juga begitu. Karena orang lain sudah termotivasi dengan dia, maka orang lain juga melakukan hal yang sama. Dia mulai berjuang, mulai begini, sukses, benar-benar sesukses-suksesnya. Lalu kemudian mereka lupa kepada Allah dan mereka benar-benar berbangga dan berbahagia. Rahmani li buyutihim, sungguh laja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufa. Sungguh, kata Allah, kami jadikan bagi orang yang kufur kepada Allah, rumah mereka, atap-atap mereka terbuat dari perak, tangga-tangga mereka terbuat dari perak. Wa 'alaiha yazharun, dan di situ mereka menampakkan kesenangan yang Allah berikan. Kemudian, wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqiun, dan Allah jadikan bagi rumah-rumah mereka yang terbuat dari perak tadi abwaban wa surura, pintu-pintu yang indah, wa sururan, dan dipan-dipan 'alaiha yattaqiun, dan di atasnya itulah mereka bersandar, wa zukhrufa, penuh dengan perhiasan. Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya, dan padahal sesungguhnya semua itu adalah kesenangan dunia, kesenangan yang menipu, kesenangan yang hampa, kesenangan yang tidak berujung, dan kesenangan yang tak ditemukan hakikatnya. Itulah dunia. Cobalah lihat ayyuhal ikhwah, orang yang rakus terhadap dunia, orang yang tidak beriman tentunya, cobalah lihat, apakah dia pernah, hakikatnya dia pernah menemukan kesenangan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya dengan hartanya tadi, dengan usahanya dan sebagainya? Tentu jawabannya tidak. Karena menipu. Bahkan yang ada faktanya adalah orang yang semakin rakus terhadap dunia dan semakin banyak yang ia dapatkan, maka dia akan semakin merasa sempit. Maka dia akan merasa semakin kurang, semakin membutuhkan ini dan itu. Dan orang yang semakin merasa berkurang, semakin merasa membutuhkan kepada sesuatu adalah orang yang paling susah. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin, sedangkan akhirat Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa a'zamul khalqi ghururan man igtarra bid-dunya wa ajiliha fa asaraha 'ala al-akhirah wa radiya biha min al-akhirah.
Dan orang yang paling dahsyat tipuannya, makhluk yang paling dahsyat tipuannya adalah orang yang tertipu dengan dunia dan cepatnya kehidupan akhirat, kehidupan dunia maksudnya. Tertipu dia. Padahal dunia ini tidak lama. Ya. Coba kita lihat. Orang yang merintis suatu usaha dari umur 20 tahun dia sudah merintis. Susah, senang dialami. Maju maupun mundur dialami. Terkadang di bawah, terkadang di atas dialami semuanya. Terkadang dia mengalami kerugian, terkadang dia mengalami keuntungan. Terkadang dia ditipu orang, terkadang dia ada orang-orang yang tidak amanah kepadanya dan sebagainya. Artinya selama proses dia membangun usahanya penuh dengan kesusahan, penuh dengan air mata dan sebagainya. Lalu kemudian setelah di umur 40 tahun atau 50 tahun baru dia mencapai pada puncaknya. Lalu kemudian di umur 60 tahun mungkin baru Allah cabut nyawanya. Artinya coba kita hitung, coba kita perhitungkan berapa tahun dia menikmati dunia ini. Mana lebih sering dia mengalami kesusahan daripada kenikmatan? Jawabannya sangat jelas. Orang yang berakal sangat mudah menjawab ini. Bukan berarti kita tidak boleh. Fa'atharaha 'ala al-akhirah wa radiya biha. Lalu kemudian dia lebih mementingkan dunia tadi daripada akhirat, wa radiya biha min al-akhirah. Hatta yaqulu ba'du haula, sampai sebagian mereka mengatakan begini, ad-dunya naqdun wal akhirah nasiyah. Dunia ini kan kontan, Allah berikan secara langsung atau kita usaha. Hari ini kelihatan, hari ini kita berjuang, besok alhamdulillah usahanya atau hasilnya kelihatan. Ad-dunya naqdun, kata sebagian mereka bahwa dunia ini adalah sesuatu yang kontan, kelihatan. Dan itulah yang membuat sebagian manusia atau kebanyakan manusia atau kebanyakan kita tertipu. Kenapa? Karena kita merasa memang dunia ini langsung diberikan. Usaha kita hari ini, besok insya Allah ada hasilnya. Wal akhirah nasiyah. Sedangkan akhirat itu kan sesuatu yang masih belum kelihatan, masih kredit. Nanti dibayarnya ketika kita sudah wafat. Maka kata mereka, wan naqdu ahsanu minan nasiyah. Dan tentu yang kontan itu lebih baik daripada yang sifatnya kredit, yang nanti baru dibayar. Subhanallah. Beginilah cara syaitan menipu kita. Beginilah ternyata cara syaitan. Mengapa manusia lebih banyak di dunia ini tertipu dengan dunia daripada akhirat. Kenapa? Karena mereka secara langsung melihat bagaimana kenikmatan dunia ini. Karena mereka secara langsung menikmati atau melihat bagaimana manusia berlomba-lomba. Kata Allah Jalla Jalaluh, "Man kana yuridu harsal akhirah, nazid lahu fi harsih." Barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, nazid lahu fi harsih, maka kami akan tambahi pahala itu. Kami akan bangunkan baginya kehidupan yang lebih bagus di akhirat. Kami akan sediakan. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Tetapi siapapun yang ingin kesenangan dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan sebahagiannya saja. Ternyata secapek-capeknya kita di dunia ini, ya Allah berikan hanya sebahagian.
Ya, kita capek bekerja siang dan malam, lembur di hari Minggu, lembur di hari Sabtu, yang Allah berikan paling berapa? Hasilnya paling berapa? Bahkan terkadang banyak di antara kita, pekerjaan kita tak sebanding dengan hasil yang kita dapatkan. Ada misalkan seorang kuli bangunan yang capek tiap hari bekerja. Bahkan kita lihat saudara-saudara kita, semoga Allah mudahkan urusan mereka, sampai tengah malam mereka bekerja. Sampai tengah malam mereka tidak mengenal namanya istirahat. Bahkan pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang sangat berat sekali. Pekerjaan yang hanya dilakukan oleh mereka mungkin karena terpaksa. Tidak ada lagi pekerjaan selain itu. Pertanyaannya, berapa hasil yang mereka dapatkan? Apakah sebanding dengan rasa capek yang mereka alami? Apakah sebanding dengan keringat yang mereka keluarkan? Apakah sebanding dengan tekanan-tekanan dari para bosnya dan sebagainya? Jawabannya tentu tidak sebanding. Nah, begitulah dunia ini Allah berikan. Kita mati-matian mempertahankan dunia, memperjuangkan dunia ini, yang Allah berikan hanya setengah, hanya sebahagian kecil saja. Maka apakah kita tertipu? Kita sudah capek tapi tertipu. Lalu kenapa kita tidak jadikan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Jalla Jalaluhu? Kita capek, kita berjuang, kita mencari nafkah siang dan malam, bahkan lembur, tetapi kita sisihkan waktu kita beribadah kepada Allah. Kita sisihkan waktu kita berkhalwat di hadapan Allah, berzikir, membaca Quran, sehingga capeknya kita mencari dunia tetap mendapatkan nilai di mata Allah Jalla Jalaluhu. Daripada sebagian manusia seperti tadi yang sudahlah usahanya begitu keras, capek, ya, siang dan malam, bahkan sampai tengah malam diterik matahari, pekerjaan yang berbahaya, tetapi mereka masih rela meninggalkan perintah Allah. Apalagi sebentar lagi ini bulan Ramadan, bentar lagi kita akan menghadapi Ramadan. Banyak di antara saudara-saudara kita yang rela, ya, melepaskan Ramadan, yang rela tidak berpuasa dengan alasan pekerjaan, dengan alasan kuli, dengan alasan tidak tahan dengan terik matahari, alasan-alasan yang lainnya. Sudahlah dunia tidak dapat, ditambah lagi dengan akhirat yang sia-sia. Inilah kata Imam Ibnul Qayyim, wa a'zamul khalqi gururan. Orang yang paling besar atau makhluk yang tipuannya sangat besar. Dan hampir kita semua seperti itu. Tidakkah kita melihat bahwa dunia ini, kata Nabi SAW, "Ad-dunya fil akhirah illa kama yudkhilu ahadukum isbi'ahu fil yammi." Tidaklah dunia ini, kata Nabi, dibandingkan dengan akhirat, kecuali seperti salah seorang kalian memasukkan jemarinya di laut. Falyanzur madza yarja' atau bima yarja'. Maka lihat apa yang dibawa oleh jari kita. Coba kita celupkan tangan kita ke dalam laut atau ke air laut, lalu kemudian kita lihat apa yang tersisa, apa yang terbawa. Nah, yang terbawa, air yang terbawa itulah bandingan dengan itulah dunia itu, sedangkan lautan itulah akhirat. Artinya tak sebanding. Lalu kita mau gadaikan, ya,
akhirat kita dengan dunia, dengan gaji yang pas-pasan, mohon maaf, dengan gaji yang mungkin harian paling berapa. Seberharga itukah kita menilai dunia ini dibanding akhirat? Kita rela melepaskan kewajiban kita, kita rela tidak sholat, kita rela tidak puasa, waliyadzubillah, hanya dengan gaji harian. Atau kalau yang di kantor hanya dengan gaji bulanan dan sebagainya. Kita rela meninggalkan sholat. Bahkan terkadang ketika rapat pun masih berlanjut padahal azan sudah berkumandang. Hanya dengan urusan yang tak ada nilainya di mata Allah. Sebesar apapun kita merasa bahwa urusan dunia kita penting, bagi Allah tak ada apa-apanya, bagi Allah tak ada nilainya. Bagi kita aja itu penting, tetapi bagi Allah tidak penting. Kata Nabi SAW, "Lau kanat ad-dunya ta'jilu 'inda Allah janaha ba'udatin, ma saqa kafiran syurbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini sebanding dengan satu sayap ekor nyamuk di mata Allah, maka Allah tidak akan memberikan seteguk air kepada orang kafir. Artinya sepenting apapun dalam pandangan kita, urusan yang kita rapatkan, yang kita diskusikan, itu tidak ada gunanya di mata Allah. Tidak ada artinya di mata Allah. Lalu kemudian kita karena urusan tadi, karena diskusi tadi, karena rapat belum kelar, kita meninggalkan salat berjamaah, kita tidak mendengarkan azan, atau bahkan sebagian manusia atau kebanyakan manusia tidak salat hanya karena rapat, hanya karena urusan pekerjaan dan sebagainya, waliyadzubillah. Sehina itukah kita di hadapan dunia ini? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa hadha min a'zami talbisi syaitan wa taswilihi. Nah, ini ternyata orang-orang yang seperti ini, atau manusia yang seperti ini adalah manusia yang ditipu oleh syaitan, yang diakal-akali oleh syaitan. Syaitan yang mengakal-akali kita, syaitan yang memberikan kita tipuan-tipuan muslihatnya dan sebagainya. Semoga Allah Jalla Jalaluhu menjaga kita, menyadarkan kita, dan kembali memberikan kesadaran kepada kita agar kita tahu mana tujuan kita yang sesungguhnya, mana cita-cita kita yang sesungguhnya, mana harapan kita yang sesungguhnya. Silahkan Anda bekerja dengan bersungguh-sungguh, mencari nafkah dengan bersungguh-sungguh, membangun bisnis Anda, silahkan. Tapi jangan lupa kehidupan yang sesungguhnya. Jangan lupa tujuan yang sesungguhnya. Dunia ini bukan tempat abadi kita. Dunia ini hanya tempat orang-orang yang bersendau gurau, hanya tempat orang-orang yang tertipu, orang-orang yang beriman. Tempatnya bukan di dunia ini, mereka tempatnya di akhirat. Sebagaimana tadi kata Allah, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Allah telah menyediakan bagi kita, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi antum yang bertakwa, Allah telah menyediakan akhirat. Allah telah menyediakan surga. Allah telah menyediakan kenikmatan yang sungguh sempurna, kenikmatan yang tidak ada hasad, kenikmatan yang tidak ada habisnya, kenikmatan yang tidak ada iri dan dengki dan sebagainya, kenikmatan yang tiada putusnya, kenikmatan yang sempurna telah Allah sediakan. Apakah kita tidak rindu berjumpa dengan Allah? Apakah kita tidak rindu ketika Allah nanti menepati janjinya? Karena Allah Jalla Jalaluhu tidak akan mungkin menyalahi janjinya. Sebagaimana kata Allah, innallaha
la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh tidak akan pernah ya menyalahi janji-janjinya. Barakallahu fikum wa naktafi bihadzal qadar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.